Selamat malam rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di Gereja Korps 2 Semarang ini maupun teman-teman yang juga menonton live streaming di Facebook GPS Korps 2 Semarang. Shalom dan selamat malam. Selamat datang di ibadah GPS ini. Kita akan memulai ibadah kita. Kita patut bersyukur ya kepada Tuhan karena pada malam ini kita bisa beribadah kembali, diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk mengikuti ibadah pada malam ini ya. Mari kita siapkan hati kita mau menghadap Tuhan, beribadah kepadanya. Mari kita pujikan lagu yang berjudul Bersyukur Selalu. Bagi kasih-Mu
kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Selamat malam ya Bapa. Kami naikkan ucapan syukur kami ya Tuhan yang teramat baik Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami yang terus mengalir dan tiada hentinya. Kami mengucap syukur Tuhan karena pada malam ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bisa berkumpul di tempat ini, melaksanakan ibadah gerakan pembawa suluh Tuhan, baik yang ada di Gereja Korops 2 Semarang maupun yang ada di rumah masing-masing dan dimanapun berada yang menonton live streaming kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami mau menyerahkan hati kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini, menyembah dan memuji serta mendengarkan firman-Mu nanti. Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap pribadi Tuhan yang mau menaruh hatinya, mau fokus dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau yang terima persembahan kami Tuhan. Kami mau dengan sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang melayani di ibadah ini. Engkau berkati dan urapi kami masing-masing agar dapat menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami malam ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya. Shalom. Shalom. Oke, saya ingin teman-teman semua yang baik yang ada di sini maupun di rumah katakan kepada samping kiri kanannya atau di rumah bersama keluarga dan teman-temannya, katakan Tuhan Yesus baik. Ayo katakan Tuhan Yesus baik ke kiri kanan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya. Ya, kita harus dalam kehidupan kita ini kita harus selalu baik duka maupun suka, kita percaya bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Amin ya. Kalau gitu saya mau ajak teman-teman semua, kita mau memujikan satu pujian yang berjudul Bukan Sembarang Bekerja. Tahu lagunya ya? Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Saya ajak teman-teman untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu ini Bukan Sembarang Bekerja. Karena kita percaya kita semua di sini adalah pekerja Tuhan. Lagi lagu ini kita lihat penari-penari ini sudah semangat ya dengan gerakannya, mereka sudah mempersiapkan begitu rupa latihan. Kita ikut penari-penari ini ya, gerakannya sama-sama. Oke? Setuju? Ya, kita ulangi lagi lagu ini. Bukan sembarang bekerja. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Kita pujikan ini untuk Tuhan. Kemanangan sepi,
silahkan duduk semuanya teman-teman. Tarik nafas dulu. Masih ada satu pujian lagi, kita akan pujikan bersama-sama. Lagu yang berjudul Bertumbuh di Dalam Kasih. Nah, mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali mendengar lagu ini, nanti ada di layar. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Baik yang sudah tahu bisa suaranya lebih semangat lagi, oke? Bertumbuh di dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya bagi kasih bersama. Kita akan menyanyikan lagu ini lagi ya, karena arti dari lagu ini nih sebenarnya berhubungan ya, sesuai dengan tema kita malam hari ini. Ada yang tahu mungkin tema ibadah kita, GPS kita malam ini apa? Ada yang tahu? Ya, temanya adalah apa? Reborn and growing ya, reborn and growing. Artinya apa ya reborn and growing? Lahir kembali dan bertumbuh. Tapi sebenarnya apa yang akan kita dengarkan melalui renungan malam ini nanti akan disampaikan oleh PS Amadea. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian yang berjudul Berikanku hati seperti hati Tuhan, seperti hatimu Yesus. Mari kita siapkan hati kita pujikan lagu ini dengan mempersiapkan hati untuk mendengar firman. Berikanku hati seperti hatimu dan membebaskan kasihan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih karena kami telah memuji, menyembah nama-Mu Tuhan yang kudus. Kami bersyukur hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali melakukan persekutuan di gereja, maupun juga teman-teman yang sedang berada di rumah masing-masing menikmati streaming online pada malam hari ini. Kami bersyukur. Hari ini kami akan membahas suatu tema yang kami sudah sering kali dengar. Tuhan kiranya merefresh kami mengenai bagian ini. Tuhan kiranya menolong kami untuk mengerti, memiliki pengertian dan hikmat daripada Tuhan. Roh Kudus kiranya bekerja di dalam diri kami secara pribadi untuk kami bisa merenungkan bagian ini secara pribadi juga. Kami berdoa Tuhan yang menyampaikan firman ini kepada kami masing-masing dengan baik. Tuhan memakai hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman, kiranya Tuhan yang menguduskan hamba-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, selamat malam saudara-saudara, teman-temanku yang terkasih, baik yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah masing-masing. Ya, hari ini kita mau membahas suatu tema yaitu Reborn and Growing. Terima kasih untuk Kak Dinda yang juga sudah membawa kita dalam puji-pujian tentang pertumbuhan. Bener banget tadi lagu Bertumbuh di Dalam Kasih itu cocok banget dengan tema kita pada malam hari ini. Ya, Reborn and Growing gitu. Pasti bukanlah suatu hal yang asing buat kita. Kita ngomongin soal reborn gitu ya. Reborn itu apa? Born artinya lahir, artinya kembali gitu ya, lahir kembali. Dan growing artinya bertumbuh gitu teman-teman. Jadi hidup baru, lahir kembali dan juga bertumbuh gitu. Pasti sudah nggak asing lagi gitu ya teman-teman dengan kita. Oke, kalau begitu mari kita dengarkan firman ini dengan cara yang baru gitu ya. Mari dengarkan firman ini seperti seolah-olah teman-teman belum pernah mendengarkan gitu ya. Jadi pakai sikap hati seolah-olah kita baru pertama kali mendengarkan tentang topik ini, lahir kembali dan bertumbuh gitu ya. Oke, teman-teman, aku akan mengingatkan beberapa hal tentang lahir kembali. Jadi apa itu arti dari lahir baru gitu? Secara simpel lahir baru itu adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bertobat serta berbalik gitu ya. Simpel banget teman-teman, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bertobat serta berbalik gitu. Jadi ada dua syarat orang yang lahir baru, orang yang punya hidup baru. Yang pertama, dia mengakui segala kesalahan, dosa dan pelanggarannya dan dia berbalik kepada Tuhan gitu. Apa arti dari berbalik dan bertobat kepada Tuhan? Artinya dia tidak lagi melakukan pelanggaran dan dosa gitu. Dia menyesal gitu ya, malu gitu terhadap dosanya gitu. Apa dosa-dosanya ya? Mungkin dosa-dosa kita yang lama gitu, mencontek ataupun berbicara kotor, ataupun pornografi, ataupun hal-hal yang lain yang kita akui itu di hadapan Allah gitu. Kita malu terhadap dosa-dosa kita, pelanggaran kita. Karena apa? Karena Kristus Yesus gitu. Kristus Yesus mati untuk kita di kayu salib untuk menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kita gitu. Bertobat artinya meninggalkan dan berbalik kepada Tuhan gitu. Kalau berbalik itu 180 derajat gitu ya teman-teman, berbalik gitu ya, 180 derajat gitu. Jadi enggak setengah-setengah gitu. Jadi itu yang pertama teman-teman, bertobat, meninggalkan apa yang lama, mengejar apa yang baru gitu ya. Lalu yang kedua, lahir baru identik tentang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya teman-teman. Ya, jadi menerima itu bukan artinya ya aku Kristen sejak lahir, tentu saja aku menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Bukan seperti itu teman-teman. Keputusan untuk terima Yesus itu adalah keputusan pribadi gitu. Bukan keputusan orang tuamu untuk jadi Kristen, tapi ini keputusan
pribadi tiap orang gitu ya. Jadi sudahkah kita sungguh-sungguh membuka hati kita untuk membiarkan Kristus Yesus itu masuk di dalam diri kita gitu. Membiarkan dia itu bertahta dalam diri kita sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Nah, sudahkah kita sungguh-sungguh untuk membiarkan Kristus Yesus itu masuk di dalam hidup kita gitu. Apakah kita menerima dia dengan sungguh-sungguh gitu ya teman-teman. Nah, dua hal ini merupakan dasar dari seseorang yang lahir baru gitu ya. Jadi membiarkan Kristus Yesus masuk sungguh-sungguh di dalam hidup kita, membuka hati kita untuk dia dan meninggalkan dosa dan berbalik kepada Kristus Yesus gitu ya teman-teman. Nah, mari kita ingat gitu, kapan tepatnya momen itu gitu ya. Kapan tepatnya aku itu benar-benar menyadari bahwa aku memang manusia berdosa gitu. Aku memang bukan orang yang sempurna, aku penuh dosa dan butuh pengampunan Allah gitu. Butuh pengampunan Kristus Yesus di kayu salib gitu. Kapan tepatnya gitu teman-teman? Apakah saat teman-teman KKR? Ataukah teman-teman saat di gereja mendengarkan firman? Apakah ada titik balik gitu di mana kamu benar-benar membuka hidupmu itu untuk Kristus gitu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman merasa belum yakin gitu ya, aku sudah terima Tuhan atau belum gitu ya, teman-teman mari berdoa gitu secara pribadi kepada Allah gitu. Mari cek apakah kita sudah benar-benar membiarkan Allah itu masuk di dalam hidup kita, ikut campur di dalam kehidupan kita gitu ya. Apakah kita masih bergumul juga untuk masih mengerjakan dosa-dosa lama kita gitu. Mari kita cek dalam diri kita masing-masing gitu ya, untuk semakin merekomitmen hidup baru kita gitu ya teman-teman. Ya, ya teman-teman, keselamatan yang Tuhan beri kepada kita gitu ya, itu membuat kita menjadi orang yang baru gitu, orang yang mempunyai hidup yang baru gitu. Tapi keselamatan itu bukan masalah soal kita selamat dari maut gitu ya. Kita diselamatkan dari maut lalu masuk dalam kehidupan kekal, bukan cuma soal itu teman-teman. Tapi kita diselamatkan untuk gitu ya. Bukan cuma diselamatkan dari, tapi kita diselamatkan untuk apa gitu. Kita diselamatkan untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan gitu. Kita diselamatkan untuk memuliakan nama Allah gitu dalam kehidupan baru kita gitu. Bisakah orang yang belum kenal Kristus dia memuliakan Allah gitu ya? Nggak bisa teman-teman. Siapa yang bisa memuliakan Allah di dalam hidupnya? Ya orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang sudah menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya gitu ya teman-teman. Nah lalu apa saja yang menjadi ciri dari kehidupan yang baru gitu ya? Yang pertama dari 2 Korintus 5 ayat 17 gitu ya. Mari kita buka bersama-sama 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Baik, saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang gitu. Ciri dari hidup yang baru adalah perubahan yang revolusioner gitu teman-teman. Perubahan yang berbalik 180 derajat. Berani untuk meninggalkan yang lama dan mengerjakan sesuatu hal yang baru demi kemuliaan nama Tuhan gitu. Contohnya siapa gitu ya? Contoh di Alkitab. Teman-teman, kita sering banget dengar waktu sekolah minggu, kita sering banget dengar kisah tentang Zakeus gitu ya teman-teman. Zakeus itu siapa? Zakeus itu pemungut cukai gitu. Pemungut cukai kerjaannya apa? Pemungut cukai kerjaannya memeras uang rakyat kecil gitu, rakyat miskin. Untuk apa? Untuk pemerintah Romawi. Bukan cuma untuk pemerintah Romawi, tapi sebagian uangnya itu masuk ke kantongnya mereka sendiri. Jadi mereka memeras rakyat kecil gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin bisa disebut mereka tuh seperti koruptor kayak gitu ya, makan uang rakyat gitu. Nah, itu pekerjaan Zakeus sang pemungut cukai. Tapi apa yang terjadi setelah dia terima Tuhan atau setelah dia bertemu dengan Yesus? Yang terjadi dia mengembalikan setengah
dia memberikan setengah hartanya kepada orang-orang miskin gitu ya. Nah itu yang dinamakan berbalik gitu, itu yang dinamakan perubahan yang revolusioner gitu ya. Yang awalnya dia berbuat sesuatu yang merugikan banyak orang, yang bikin jengkel banyak orang, tapi setelah dia ketemu Yesus, apa yang terjadi? Dia berbuat baik kepada orang. Dia memberikan hartanya, setengah hartanya kepada orang-orang kecil, dan siapa yang diperasnya diberikan 4 kali dari apa yang sudah pernah diperas oleh Zakeus gitu ya. Itu namanya perubahan yang revolusioner gitu. Nah teman-teman, refleksi buat kita, adakah selama kita jadi orang Kristen, perubahan yang revolusioner itu terjadi dalam diri kita gitu? Adakah perubahan yang sangat drastis, sangat berbeda dari aku yang lama dengan aku yang sekarang gitu ya? Itu reborn teman-teman, itu lahir baru, itu lahir kembali gitu. Mari kalau ada gitu ya, ceritakan gitu ya, ceritakan dengan teman-temanmu, ceritakan di media sosialmu, daripada di media sosial isinya cuma suatu hal yang mengungkapkan perasaan gitulah. Tapi bisakah gunakan media sosial kita juga untuk men-sharingkan apa yang menjadi kesaksian hidup kita gitu, perubahan kita yang revolusioner itu gitu. Itu yang pertama teman-teman. Lalu yang kedua, ciri dari seorang yang reborn, seorang yang lahir baru adalah hubungan yang pasti dengan Allah gitu. Kita buka di 1 Yohanes 5 ayat 13. Oke, kita buka 1 Yohanes 5 ayat 13. Oke, saya bacakan 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal gitu teman-teman. Jadi Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya gitu ya teman-teman. Itu adalah suatu perjanjian yang everlasting gitu teman-teman. Gak cuma waktu kita di dunia, tetapi waktu kita menuju kematian atau kita ada dalam kematian, kita dijanjikan kehidupan bersama dengan Bapa gitu ya. Kehidupan bersama dengan Yesus selama-lamanya gitu. Itu yang perjanjian atau hubungan yang pasti, hubungan yang teguh di dalam Kristus. Kita buka lagi di Yohanes 10 ayat 28. Oke. Yohanes 10 ayat 28. Oke, saya bacakan Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saya ulangi, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya teman-teman, hubungan dengan Allah itu ya dan amin teman-teman. Hubungan dengan Allah itu tidak bergantung dengan perasaan gitu ya. Kalau perasaan kita lagi baik, oh aku lagi deket sama Allah gitu ya. Atau kita merasakan, Allah lagi marah sama aku gitu ya. Allah kayaknya lagi seneng sama aku gitu ya, aku kayaknya punya relasi yang akrab, doaku tiap hari gitu ya. Kok kayaknya Allah bosen sama aku ya gitu ya teman-teman. Mungkin ada yang masih merasakan hubungan dengan Allah itu kayak moody banget gitu ya, naik up and down, naik dan turun. Tapi kalau teman-teman kita ngelihat Yohanes 10 ayat 28, relasi kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, kita yang adalah anak-anaknya dan dialah Bapa kita, itu adalah sebuah fakta gitu teman-teman. Itu tidak bergantung dengan perasaan kita gitu. Itu tidak bergantung dengan perasaan atau kondisi kita gitu. Tapi itu bergantung kepada firman-Nya, firman dan kebenarannya gitu ya. Jadi mau kita dalam perasaan yang seperti apa, mau kita dalam kondisi yang seperti apapun, hubungan dengan Allah itu pasti gitu. Itu jaminan yang pasti gitu ya. Lalu yang ketiga teman-teman, ciri dari seorang yang hidup baru, reborn, itu adalah perubahan yang menyeluruh. Kita baca di 1 Korintus 10 ayat 31.
1 Korintus 10 ayat 31 saya bacakan kembali. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah, gitu ya. Saya ulangi, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah, gitu teman-teman. Jadi ada perubahan yang menyeluruh gitu. Yang awalnya teman-teman hidup kita berpusat pada diri kita sendiri, kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan mau kita, mau sekolah di mana, mau kita mau makan apa, ya terserah aku yang punya uang gitu ya, mau kerja apa, aku mau main apa hari ini, mau ngapain hari ini, terserah padaku gitu ya. Nah teman-teman, orang yang sudah lahir baru itu memusatkan seluruh hidupnya itu bukan kepada dirinya lagi gitu, tetapi kepada Tuhan, kepada Kristus. Sama seperti di 1 Korintus 10 ayat 31, lakukan semuanya itu, mau makan, mau minum, mau sekolah, mau kuliah, mau kerja, lakukan semuanya itu bukan untuk kamu, bukan supaya kamu dapat uang banyak, bukan supaya kamu dan keluargamu sukses, bukan supaya kamu enak-enakan, tapi lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah gitu. Maka dari itu banyak orang suka bilang, ayo didoain dulu gitu ya. Mau pelayanan, didoain dulu gitu ya. Supaya apa? Ya supaya segala sesuatu itu dilakukan untuk kemuliaan Allah gitu ya teman-teman. Jadi itu perubahan yang menyeluruh seluruh aspek hidup kita, mau di keluarga, mau untuk gaya hidup kita, untuk masa depan kita, untuk studi kita gitu ya teman-teman. Itu berubah semuanya gitu. Berubah semuanya, Kristus yang jadi pusat gitu ya. Motivasi kita, keinginan kita, relasi, emosi. Kalau misalnya diilustrasikan dengan roda gitu ya teman-teman ya, ada roda. Jadi pusatnya roda itu adalah Kristus. Nah, jari-jarinya itu adalah seluruh aspek hidup kita gitu. Jadi semuanya berputar, pusatnya itu Tuhan, pusatnya itu Kristus gitu ya teman-teman. Nah itu ciri dari seorang yang hidup baru gitu ya teman-teman. Nah oke, itu hidup baru, itu reborn-nya gitu ya. Reborn itu terjadi sampai kapan Kak gitu ya, kayaknya kok reborn terus gitu ya, lahir baru terus gitu ya. Teman-teman, lahir baru itu adalah proses seumur hidup gitu ya teman-teman ya. Jadi sampai kamu nanti menikah, sampai kamu tua, itu pun kamu masih dalam proses manusia barumu gitu ya. Masih terus bertumbuh, itu proses seumur hidup. Goalnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya supaya apa? Supaya kita serupa dan segambar dengan Kristus gitu teman-teman. Ya, seperti yang firman katakan, ya supaya kita segambar dan serupa dengan Kristus. Ngapain kita berdoa? Ngapain kita datang ke gereja? Ngapain kita kok datang ke GPS gitu? Supaya apa ya? Supaya hidup kita itu serupa dan segambar dengan Kristus gitu teman-teman. Kayaknya muluk-muluk banget gitu ya. Kayaknya muluk-muluk banget, jauh banget gitu hidupku aja masih kayak gini. Tapi itulah teman-teman yang dikenan oleh Allah gitu. Itulah yang dikehendaki Allah. Maka dari itu harus bertumbuh gitu ya teman-teman, harus growing gitu ya. Kayak pohon gitu teman-teman, growing gitu ya. Nah ada satu quotes ya teman-teman yang saya suka, Tuhan mengasihi kita apa adanya gitu ya. Dia mati di kayu salib, dia memberikan kita anugerah yang cuma-cuma. Dia memberikan kita kehidupan yang kekal pun dengan cuma-cuma. Kita tidak layak untuk mendapatkannya. Dia mengasihi kita begitu apa adanya gitu. Dia tidak memandang kepada dosa-dosa yang pernah kita perbuat, dan dia melihat kita itu seburuk-buruknya manusia, dia tetap mengasihi kita gitu ya. Tapi dia tidak membiarkan kita seadanya gitu. Dia tidak membiarkan kita berkubang terus dalam manusia lama kita. Tidak membuat kita ya cuma gini-gini aja gitu ya. Tapi dia ingin mengubah kita menjadi seperti anaknya yang tunggal, yaitu Kristus gitu ya teman-teman. Jadi kalau keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma, tapi pertumbuhan ini pertumbuhan yang
yang menjadi tanggung jawab kita itu harus kita perjuangkan gitu teman-teman gitu. Nggak bisa teman-teman kalau mau bertumbuh tapi teman-teman tidak melakukan sesuatu gitu. Teman-teman tidak mau ke gereja atau teman-teman di masa-masa online ini malas untuk lihat live streaming gitu ya. Malas untuk baca firman, nggak apa-apa, nggak ke gereja nggak ketahuan gitu ya. Nggak apa-apa lah, nggak berdoa sekali-sekali gitu ya. Nggak bisa teman-teman, pertumbuhan membutuhkan komitmen, pertumbuhan membutuhkan dedikasi yang tinggi gitu ya teman-teman. Oke, ada ilustrasi pohon teman-teman ya. Jadi kalau pohon itu ada bagian akar, ada bagian batang, dan ada bagian daun gitu ya. Di bagian akar itu adalah pusat kehidupan, bisa kita bilang itu adalah pusat dari pohon itu, tempat di mana unsur hara dan juga unsur-unsur yang dibutuhkan untuk pertumbuhan pohon itu diserap gitu ya teman-teman ya. Maka bagian akar itu adalah digambarkan seperti hubungan pribadi kita dengan Allah gitu. Bagaimana doa kita, bagaimana saat teduh kita, bagaimana waktu kita baca firman setiap hari di rumah, apakah itu terus kita lakukan. Walaupun itu tidak terlihat orang, tetapi sebenarnya itu yang menjadi sumber dari pertumbuhan kita gitu. Yaitu relasi pribadi kita dengan Allah kayak gitu. Lalu apa yang terlihat gitu ya? Apa yang dilihat orang itu adalah hasilnya. Hasil dari relasi kita dengan Tuhan adalah bagian batangnya yang diumpamakan kedewasaan karakter kita gitu. Ada karakter-karakter yang berubah gitu. Yang awalnya masih sering anggot-anggotan gitu ya untuk datang ke ibadah atau masih males banget gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu dia sudah mulai rajin gitu ya. Oh ada perubahan, ada karakter yang berubah. Yang awalnya masih malu-malu untuk melayani, tapi pada akhirnya dia bisa memberanikan diri untuk bisa melayani dan bisa berani bahkan memimpin teman-temannya. Oh ada karakter yang berubah gitu ya teman-teman. Nah karakter itu bisa dilihat oleh orang gitu ya. Karakter itu bertumbuh semakin dewasa kalau akarnya kuat gitu. Kalau proses pertumbuhan relasi dengan Allah itu juga kuat gitu. Lalu bagian buah dan bagian daun itu adalah tindakan nyata yang bisa dirasakan oleh orang lain. Ada perbuatan baik, ada melayani, ada kesaksian gitu teman-teman. Ya teman-teman kita ngelihat dari sini ya mengikut Kristus ya seperti ini gitu ya. Harus reborn and growing gitu ya. Harus lahir baru, harus mengingat cinta kita di awal mula kita ikut Tuhan itu kayak gimana rasanya gitu. Api itu harus terus dipertahankan dan harus growing, harus bertumbuh seumur hidup gitu, bahkan sampai kita tua gitu ya teman-teman. Ya mungkin sebagai penutup saya akan sharing gitu ya. Jadi saya pun juga mengalami reborn and growing gitu. Mungkin sama seperti teman-teman. Jadi saya benar-benar menyadari bahwa diri saya orang berdosa, bahwa saya membutuhkan Allah di dalam hidup saya itu waktu kelas 2 SMA gitu ya. Tahun 2011 waktu itu ikut KKR. Di situ saya benar-benar merasa bahwa saya membutuhkan Tuhan dalam hidup saya gitu. Saya sudah nggak pernah waktu itu ya jarang untuk datang ke gereja atau waktu itu juga ya mungkin datang ke gereja cuma rutinitas atau mungkin berdoa ya cuma sekedar gitu ya teman-teman. Tapi waktu benar-benar menyadari bahwa saya ini memang manusia yang tidak layak membutuhkan Allah, saya bertobat gitu. Dan dari titik situlah benar-benar membiarkan Allah masuk dalam hidup saya. Tapi nggak cuma berhenti sampai situ ya teman-teman. Saya juga akhirnya ya berusaha gitu ya. Berusaha untuk ikut kelompok kecil, berusaha untuk datang ke dalam persekutuan, belajar untuk baca firman,
sendiri gitu ya, belajar untuk saat teduh pribadi, walaupun susahnya bukan main gitu ya, melawan rasa ngantuk, tapi itu terus dilatih, terus dikomitmenkan sehingga sampai akhirnya bisa gitu ya. Jadi saya pun berpikir kalau saya dulu ndak berkomitmen untuk reborn, tidak berkomitmen untuk lahir baru ikut Tuhan, saya ndak mungkin ada di tempat ini gitu ya. Ndak mungkin saya bisa membawakan firman di tempat ini, karena ini semua adalah anugerah dan kasih karunia Allah bertumbuh. Dan saya harap bukan cuma saya yang mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, saya harap teman-teman di rumah dan teman-teman di sini pun juga mengalami itu, mengalami lahir baru dan pertumbuhan bersama dengan Tuhan. Saya tutup firman pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh belajar satu bagian mengenai reborn and growing. Kami tahu bahwa di masa pandemi ini mungkin kami tergoda untuk tidak berkomitmen untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin kami tidak berkomitmen untuk terus tetap rutin berdoa, untuk tetap membaca firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, membaca firman, mendengarkan. Kami memohon ampun kepadamu. Kami berdoa, kami mau merekomitmen ulang komitmen kami di hadapanmu. Kami rindu untuk terus bertumbuh, terus untuk disempurnakan seperti Kristus. Kami rindu untuk berubah karakter kami. Kami rindu untuk bisa membangun relasi yang intim dengan Engkau. Rindu untuk semakin bergantung lagi dengan Engkau. Maka Tuhan tolong jamah setiap hati kami dengan Roh Allah, supaya sekalipun tidak ada orang yang melihat, kami mau untuk melakukannya. Kami mau membuka hati kami untuk Kristus sebagai Tuhan dan Raja kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk PS Dinda Kalangi yang sudah memimpin kita pada malam hari ini lewat ibadah GPS Korps 2 Semarang, juga bagi PS Amadia Merpati yang sudah memberikan sharingnya, juga berkatnya lewat firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Ya, teman-teman, kami dari Badan Pengurus GPS Korps 2 Semarang mempunyai 2 pengumuman. Yang pertama, bagi teman-teman yang tadi ibadahnya belum mengikuti dari awal, nanti teman-teman bisa ibadah ulang di YouTube GPS Korps 2 Semarang, teman-teman bisa cek langsung. Dan pengumuman yang kedua, untuk minggu depan kita tidak mengadakan ibadah online GPS melalui Facebook, tapi kita mengadakan ibadah offline yang akan dilaksanakan di Aula Korps 2 Semarang. Jadi bagi teman-teman semua yang berkenan hadir, mari kita beribadah sama-sama, kita belajar bersama-sama yang nanti akan dipimpin oleh Opsir Pemuda Divisi Jawa dan Bali. Opsir Orang Muda Divisi Jawa dan Bali. Ya, terima kasih untuk setiap teman-teman yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Untuk itu saya mohon kesediaan dari Bapak Kapten Harjamundung untuk menutup acara GPS kita pada malam hari ini, berdoa penutup dan berdoa berkat. Ya, oleh Ibu Kapten Harjamundung. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita, saya undang kita untuk berdiri. Bapa kami dalam sorga, terima kasih karena pada malam hari ini kami boleh mengadakan ibadah gerakan pembawa suluh, dan kami bersyukur Tuhan karena kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh menikmati persekutuan bersama-sama dengan Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau telah berkati kami, baik kami yang hadir di tempat ini, bahkan semua saudara-saudara yang menikmati ibadah live streaming.
Entahkah itu rekan-rekan gerakan pembawa suluh, anak-anak muda, bahkan juga orang tua yang sedang menikmati ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati kehidupan kami semua. Dan sebentar Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing yang ada di tempat ini. Tuhan sertai dan tibakan kami di rumah dengan selamat. Dan kiranya kehidupan kami senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terlebih melewati malam yang gelap ini, kiranya kami boleh merasakan penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami, keadaan tubuh kami dipulihkan, besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat yang baru yang asalnya dari Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, ini hidup kami persembahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dan rekan-rekan sekalian, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan persekutuan yang indah bersama-sama dengan Roh Kudus Tuhan yang telah menuntun menyertai kita dalam ibadah ini akan juga menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Udah.